partai-partainya juga. Nah, ini yang akan kita cari tahu juga Detikers ya. Kayak apa sih perubahannya gitu. Terus kita pemilunya gimana? Next pemilu kita akan gimana Apakah dan ada kapan? perbedaan ketika zaman pemilu di masa sebelumnya yang sekarang gitu ya? Kita akan tanya ini semuanya, termasuk seperti apa nanti pada akhirnya implementasinya. Kita akan bergabung bersama Ibu Titi Anggraini, pakar hukum pemilu FHUI. Selamat sore Bu Titi. Bu Titi, selamat sore. Selamat sore Mas Edo dan Mbak Eza. Salam sore. sehat. Salam sehat, Ketemu Ibu. lagi nih. Apa kabarnya? Sudah lama nih nggak ngobrol sama Bu Titi. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat juga ya semuanya. Sehat, alhamdulillah Bu Titi. Ini kita kan dapat putusan baru lagi nih dari MK Bu Titi ya, yang akhirnya memutuskan untuk memisah antara pemilu nasional dan juga pilkada. Katanya salah satu pertimbangannya adalah dinamika dari hasil sebelumnya atau perjuangan sebelumnya yang katanya hektik sekali begitu ya. Walaupun kayaknya harusnya ini sudah diantisipasi gitu ya, bahwa ini pasti akan hektik. Cuma akhirnya kembali lagi nih. Mungkin Bu Titi bisa mengelaborasi soal alasan itu seperti apa sebenarnya latar belakangnya, dan juga apakah ini ada hubungannya dengan tingkat partisipasi yang cukup rendah kemarin ketika pemilu serentak di 2024, Bu Titi. Ya, jadi Mas Edo, putusan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak itu sudah ada beberapa kali ya. Pertama di tahun 2014, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan model pemilu serentak yang konstitusional itu yang model 5 surat suara. Jadi memilih presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, itu yang kemudian kita jalankan di pemilu 2019. Lalu kemudian di 2019 keluar lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 yang mengatakan model keserentakan itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Ada 6 model yang ditawarkan oleh MK, tapi ada syaratnya sepanjang tidak memisahkan antara pemilu DPR, pemilu DPD, dan presiden wakil presiden. Tetapi pada waktu itu pembentuk undang-undang karena tidak mengubah Undang-Undang 7 2017, 2024 kita tetap pemilu dengan 5 surat suara kan. Nah, tetapi di 2024 juga ada pilkada serentak nasional. Sehingga di bulan Februari kita memilih pemilu nasional, presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Lalu di bulan Novembernya pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, dengan berdasarkan evaluasi di pemilu dan pilkada 2024, kawan-kawan dari Perludem itu melakukan uji materi lagi ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 alasan nih yang dijadikan bukti atau kondisi hukum baru ke MK untuk meyakinkan MK. Jangan sampai pemilu serentaknya itu dan pilkada serentaknya diborong dalam 1 tahun yang sama, begitu ya. Yang pertama, karena pemilu dan pilkadanya terlalu dekat, partai itu menjadi tidak optimal di dalam melakukan kaderisasi dan konsolidasi kepartaian dalam pencalonan pilkada. Bayangin nggak tuh Mas Edo dan Mbak Eza ya, baru selesai pemilu, nafasnya belum sepenuhnya tuntas dari kelelahan, harus menyiapkan pilkada. Dampaknya adalah ada 37 daerah bercalon tunggal, kira-kira begitu ya. Karena partai tidak optimal tuh, apalagi pencalonan di koalisi nasional direplikasi atau seolah-olah diduplikasi di pilkada nih. Tidak ada bedanya antara narasi pilpres dengan narasi pilkada. Itu dari sisi partai politik. Lalu dari sisi penyelenggara pemilu, bayangkan KPU itu tahapannya berhimpitan ya, menyelenggarakan pileg pilpres, lalu tidak berapa lama belum selesai seluruh tahapan menyelenggarakan pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Padahal mereka ini masa jabatannya 5 tahun. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung kerjanya hanya 2 tahun begitu. Nah, yang terakhir dari sisi pemilih. Pemilih itu akhirnya tidak fokus pada isu daerah. Karena tadi ya himpitan jadwal, narasi pilkada yang diduplikasi dengan narasi pilpres, dan juga kejenuhan begitu ya. Udah brain rot duluan ya Bu ya.
Ya, tahapan yang terlalu dekat. Iya. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, Mahkamah Konstitusi mengatakan situasi itu membuat kualitas kedaulatan rakyat menjadi menurun. Pekerja penyelenggara pemilu juga menjadi tidak optimal dan fungsi dan posisi partai sebagai institusi demokrasi itu tidak sebagaimana mestinya. Dan akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa desain pemilu serentak itu harus diubah untuk membangun fungsionalisasi partai politik, bisa melakukan kaderisasi dan rekrutmen dengan maksimal, penyelenggara pemilu bisa bekerja dengan profesional dan berkualitas, dan pemilih bisa mengaktualisasikan suaranya dengan pilihan-pilihan yang tepat. Dan kata MK, maka desain serentaknya harus terbagi dua. Pertama, pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD, dan Presiden secara bersamaan dalam satu hari yang sama, 3 surat suara, lalu 2 tahun, paling cepat 2 tahun setelahnya, atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu serentak nasional, diselenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Artinya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, gubernur, bupati, atau wali kota, 4 surat suara, itu dipilih bersamaan oleh pemilih. Lebih sederhana kan bebannya? Jadi contohnya kata MK 2029 kita pemilu serentak nasional yang dipilih 3 surat suara saja, DPR, DPD, Presiden. Lalu 2 tahun paling cepat atau 2,5 tahun paling lama setelah 2029, artinya 2031 kan, itu diselenggarakan pemilu serentak daerah memilih DPRD dan kepala daerah. Artinya ada 4 surat suara. Jadi penyelenggara pemilunya bisa bernafas, partai politiknya bisa mengkonsolidasi kelembagaan partai, pemilih juga nanti lebih fokus. Giliran pemilu nasional fokus dengan isu nasional, giliran pemilu daerah fokus dengan isu daerah, begitu. Berarti status dari keputusan MK ini tuh sudah final ya Mbak Titi? Atau mungkin sebetulnya ini masih dalam proses juga untuk keputusannya disahkan gitu? Atau sebenarnya seperti apa putusan ini sekarang prosesnya? Ya, Mbak Esa, putusan ini sudah dibacakan tanggal 26 Juni ya. Dan sifat putusan MK itu adalah final dan mengikat, final and binding, dan dia berlaku untuk semua. Dia mengikat pembentuk undang-undang, partai politik, penyelenggara pemilu, masyarakat, yang disebut dengan erga omnes. Jadi semua pihak, kita ini negara hukum ya, harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak boleh ada yang misalnya menafsirkan, kan Mahkamah sudah mengatakan nih, kalau gubernur, bupati, wali kota itu dipilih dalam satu waktu yang sama, satu hari yang sama dengan DPRD. Lalu misalnya dia mengatakan pilkadanya tidak langsung. Nah itu tidak boleh karena sudah dikunci oleh Mahkamah Konstitusi, pemilu serentak daerah itu di tahun 2031 memilih DPRD dan kepala daerah bersamaan. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apa langkah berikutnya? Tentu saja pembentuk undang-undang harus mengatur lebih lanjut dengan melakukan revisi atas undang-undang pemilu, terutama berkaitan dengan masa transisi. Kan anggota DPRD yang sekarang masa jabatannya sampai 2029. Lalu kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 masa jabatannya sampai 2030. Sementara pemilu serentak daerah yang akan memilih DPRD dan kepala daerah kan baru 2031. Nah pertanyaannya, kekosongan itu akan diisi oleh siapa? Nah itu bentuk undang-undang harus atur. Kalau sejumlah akademisi, pakar, dan juga Perludem itu menyampaikan bahwa karena ini masa transisi, maka untuk pemilihan nanti di 2031, masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hasil pemilu dan pilkada 2024 sebaiknya diperpanjang saja. Karena kan itu sebenarnya kan dipilih oleh rakyat, legitimasi politiknya kan kuat, daripada nanti diisi penjabat. Kalau ngisi penjabat itu kan kurang transparan, kadang-kadang sesuai dengan selera yang mengangkat, begitu ya. Nah jadi usulannya adalah anggota DPRD hasil pemilu 2024 menjabat sampai 2031, lalu kepala daerah hasil pilkada 2024 itu menjabat juga sampai 2031. Apakah boleh?
itu boleh. Namanya adalah constitutional engineering, rekayasa konstitusional untuk mengatasi masa transisi sehingga kita bisa sampai pada pemilu serentak daerah di tahun 2031. Jadi itu usulan dari pakar begitu Bu ya? Ya. Kalau misalnya setelah itu selesai gitu yang 7 tahun, untuk yang barunya baru 5 tahun, per 5 tahun. Betul. Jadi memang ada yang mengatakan, oh putusan MK ini bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah kita harus bedakan, betul pemilu itu harus 5 tahun sekali. Tapi pemilu yang model keserentakannya sudah sesuai putusan MK. Nah sekarang kan MK mengatakan, model pemilu serentak yang konstitusional itu yang serentak nasional dan serentak daerah. Sekarang kan kita kondisinya belum seperti itu. Jadi kita berada di masa transisi. Nah, pemilu serentak yang 5 tahun sekali itu berlaku setelah pada tahun 2029 kita serentak nasional, 2031 kita serentak daerah, setelahnya itu harus siklus 5 tahunan. Tidak boleh tuh tidak ada pemilu setiap 5 tahun sekali. Jadi tidak bertentangan dengan pemilu setiap 5 tahun sekali. Yang kita lakukan sekarang adalah menata jadwal sehingga sesuai dengan model keserentakan yang konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Bu Titi nanya sedikit soal usulan tadi ya untuk bisa diperpanjang sampai ke masa transisi hingga jadinya 7 tahun gitu. Apakah ini sudah disampaikan aspirasinya ke DPR begitu? Kalaupun sudah, seperti apa diskusinya Bu Titi? Iya, usulan ini memang harus ditindaklanjuti dengan dasar hukum ya. Karena kan untuk memperpanjang itu tidak bisa hanya mengandalkan putusan MK. Karena kan putusan MK itu bicara soal norma yang dianggap konstitusional yang operasionalisasinya harus dengan revisi beberapa undang-undang. Pertama, revisi undang-undang pemilu pastinya. Yang kedua, undang-undang tentang pemerintahan daerah karena di dalamnya juga memuat tentang DPRD dan kepala daerah. Nah, alhamdulillah tadi pagi kami berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kami sudah sampaikan bahwa publik mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, mengharapkan agar DPR segera melakukan pembahasan RUU Pemilu untuk merespon putusan MK. Yang ketiga, banyak hal dari pengaturan pemilu kita yang perlu disempurnakan dan supaya pembahasannya bisa berkualitas, RUU Pemilunya jangan dibahas mepet. Karena segala sesuatu yang sistem kebut semalam gitu ya, tanda kutip, pasti kualitasnya kan tidak akan maksimal. Jadi kami mendorong DPR dan pemerintah menjalankan putusan MK dengan konsisten, karena putusan MK ini, Mas Edo, menguntungkan partai politik, menguntungkan penyelenggara pemilu, menguntungkan pemilih, dan kita pun bisa punya praktek demokrasi yang betul-betul terukur. Isu nasional, gitu ya? Betul, di isu nasional kita konsen kan. Saya yakin nih Mbak Esa dan Mas Edo waktu pemilu 2024 itu banyak sekali ya isunya, baik ada isu DPR, DPD, DPRD, Presiden, 5 surat suara, calonnya ratusan. Nah sekarang dengan putusan MK, dari sisi teknis dia lebih sederhana, lalu secara isu dia terdistribusi menjadi ada nih isu nasional, lalu 2 tahun berikutnya kita ada pemilu daerah, isu daerah juga fokus. Lebih dari itu, mesin partai itu kerja terus nih, karena kenapa? Tahun 2029 contoh ya, kita kan pemilu nasional, DPR, DPD, Presiden, 3 posisi itu, 3 surat suara, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Lalu 2 tahun setelahnya, kan kita sudah bisa menilai nih kinerja partai-partai ya. Jadi ketika pemilu serentak daerah memilih kepala daerah dan DPRD, kita bisa mempertimbangkan apakah partai-partai tempat si calon DPRD itu juga punya kinerja yang bagus di DPR. Apakah kepala daerah yang diusung oleh partai itu juga punya kepemimpinan yang baik misalnya di DPR dan di nasional. Jadi kita mengevaluasi jabatan-jabatan politik itu dengan modal yang cukup untuk melakukan penilaian. Dan yang pasti tadi ya, isunya itu menjadi terkelompok dengan jelas, tidak seperti sekarang.
orang kampanye kepala daerah tapi yang dibawa isunya makan bergizi gratis, kan nggak nyambung gitu. Nah, hal-hal seperti itu kami yakini akan memperkuat partai politik kita untuk punya program yang jelas, mana yang program nasional, mana yang program daerah. Kita pun sebagai masyarakat lebih fokus untuk menimbang-nimbang siapa yang akan jadi calon anggota DPRD kita nanti, siapa yang akan jadi kepala daerah kita nanti, tidak dibayang-bayangi oleh narasi-narasi yang tumpang tindih, kira-kira begitu. Baik. Selain juga ya, tapi sebetulnya juga ini satu ya solusi yang kalau kita kan sebagai pemilih gitu ya, jadi nggak overwhelm lagi gitu. Tapi selain efeknya juga akhirnya ada selama masa transisi ini sebelum nanti kita ketemu sama 2029 dan 2031 ada pertambahan masa jabatan gitu jadinya. Ada efek lain lagi nggak sih Bu sebetulnya yang mungkin kita juga akhirnya perlu tahu gitu selain adanya pertambahan masa jabatan itu gitu. Kalau dari sisi pemilih ataupun yang sekarang sedang menjabat gitu. Iya, yang pertama Mbak, saya kira narasi soal pilkada oleh DPRD itu harus tutup buku ya. Karena ini pemilu serentak daerah ya, memilih gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD bersamaan. Jadi itu sudah terang benderang di putusan MK. Membawa isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD kan kontraproduktif, tidak sejalan dengan putusan MK. Kita negara hukum, kita hormati putusan MK. Yang kedua, penataan model keserentakan ini kan hitung-hitungan secara teoritis konsep dan juga belajar dari pengalaman pemilu 2024 dan pengalaman banyak negara-negara lain yang menerapkan model serupa yang ternyata tata kelola pemerintahannya itu jadi lebih baik, pemilunya juga jadi lebih tertata, berkualitas. Tapi dia bukan obat yang serta-merta manjur atau apa istilahnya itu berkhasiat ya. Penataan demokrasi itu tetap membutuhkan dukungan dari misalnya penyelenggara pemilunya juga harus yang berintegritas dan profesional. Kalau penyelenggara pemilunya curang, ya kita sulit berharap akan ada perubahan. Yang kedua, misalnya partainya juga harus berbenah, kaderisasinya harus serius, jangan aji mumpung sekedar mengandalkan tokoh-tokoh populer atau orang-orang yang punya uang saja. Nah, dan yang terakhir kita butuh bantuan media untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud pemilu serentak nasional, pemilu serentak daerah, dan semestinya pemilihan yang lebih sederhana ini betul-betul kita manfaatkan. Nanti ketika kita memilih di pemilu nasional, ya pilihlah figur terbaik. Lalu di pemilu daerah juga demikian. Kan segala rekayasa konstitusional yang kita lakukan, tujuannya kan supaya pemimpin yang terpilih adalah figur yang kredibel, figur yang anti korupsi, figur yang punya program yang kita pahami seperti apa akan dia lakukan. Jadi manfaat itu hanya akan bisa terasakan kalau kita sebagai pemilih mampu meresponnya dengan juga membuat keputusan yang terbaik, keputusan yang tidak didasari oleh hal-hal yang misalnya politik uang, jual beli suara, apalagi kemakan hoax gitu ya. Jadi memang pendekatannya harus holistik dan supaya kita siap nih 2029 undang-undang pemilunya jangan ditunda-tunda bahasnya. Karena kalau undang-undang pemilunya ditunda, bisa-bisa nanti yang jadi keputusan justru pengaturan yang tidak seperti yang kita harapkan yang bisa meningkatkan kualitas pemilu kita. Baik. Saya kemudian jadi penasaran Bu Titi ketika berdiskusi atau menyampaikan aspirasi kepada Pak Sufmi Dasko gitu tadi ya, Wakil Ketua DPR RI. Seperti apa tanggapan dari Pak Sufmi Daskonya sendiri dan juga mungkin dari teman-teman DPR lainnya ketika memberikan aspirasi itu, Bu Titi? Iya, tadi memang sekitar jam kurang lebih di pagi hari ya, sebelum jam 10, di dalam pertemuan tersebut juga kebetulan hadir para menteri terkait seperti Mendagri, Menteri Hukum, lalu juga Wakil Mendagri, Pak Bima Arya, Ketua Komisi 2, Ketua Komisi 3, Balek, pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR, semua hadir. Jadi kami menyampaikan ya apa yang menjadi harapan kami soal jangan kita persoalkan putusan MK atau berusaha untuk menyimpangi putusan MK. Apalagi kan kita sudah pernah punya pengalaman ya, kalau ada upaya untuk menyimpangi putusan MK kan masyarakat akan protes begitu seperti waktu ambang batas pencalonan pencalonan kepala daerah Agustus 2024. Dan juga kami tadi berharap soal masa transisi ini segera diatur supaya
masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum dan pembahasan RUU Pemilu perlu disegerakan. Pada dasarnya Pak Sufmi Dasko menyampaikan DPR akan selalu memberi ruang kepada masyarakat untuk berdialog dan akan ada perjumpaan-perjumpaan lainnya karena RUU Pemilu memang memerlukan masukan dari masyarakat. Ya tentu sebagai publik kita mengharapkan realisasi dari komitmen itu ya, karena kan kita ingin partisipasi masyarakat itu betul-betul bermakna begitu. Tetapi yang kami cukup senang adalah suara-suara kita, suara-suara masyarakat itu bisa tersampaikan langsung kepada para pembuat kebijakan, asalkan memang kebijakan yang dibuat itu ya berangkat dari aspirasi ya, bukan aspirasinya A, kebijakannya malah jadi B begitu. Betul. Dan bisa dibilang cukup cukup memihak kepada masyarakat yang pusing kemarin, yang overwhelmed Iya sih, maksudnya benar. Kalau ya. soal pusing itu emang benar sih Bu Titi, soal bagaimana kita sendiri sebagai media gitu ya nge-handle setiap isu yang harus kita kawal gitu dengan dengan jadwal yang begitu padat, pasti akan ada jadinya yang kita miss gitu jadinya. Betul. Sehingga harapannya ketika ini dikasih jeda, dikasih ruang begitu yang cukup untuk kita bisa berpikir dan juga mengatur ini jadi lebih baik lagi. Mestinya sih pemilu yang berlangsung bisa menjadi lebih terkoordinasi dengan baik dan akhirnya manfaatnya ke masyarakat lagi pada Betul, akhirnya. jadi kita punya banyak waktu untuk riset gitu ya, atau kita lebih kenal lagi sama siapa-siapa aja yang nanti namanya akan kita pilih gitu. Jadi nggak ada lagi asal pilih ya Bu ya gitu. Dan jadi kita kalau misalnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya, kita bisa bisa protes. Sekaligus ini mudah-mudahan ditonton Bisa. juga sama teman-teman di DPR ya, biar Betul. sekaligus kita ingatin lagi bahwa ini penting untuk bisa langsung ditindaklanjuti gitu, biar tidak biar nanti aturan turunan yang disusun gitu oleh teman-teman di DPR bisa dibuat dengan sekomprehensif mungkin dan juga menyeluruh begitu terhadap semua pihak. Sekali lagi terima kasih Bu Titi atas waktunya. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini. Pak Eko dan Pak Eza. Terima kasih. Sehat selalu Bu Titi. Bu. Terima kasih. Sehat selalu.